waktu kurang lebih 10 menit sebelum mengantar anak sekolah ya, mau bikin konten dulu. Drama politik versi sinetron Indosiar ya. Nih, tentang ya Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Ya. Saya kasih gambaran aja. Ini ya, ada sepasang istri ya, punya satu anak. Ini ibarat PDIP ya. Maaf, bukannya untuk menyinggung apa-apa, untuk memperjelas lah ya. Ini menurut saya ya. Dan ini laki-laki ibarat Gerindra ya. Ini punya anak satu namanya Negara. Nah, ini dari pihak perempuan punya adik satu. Nah, di sini dia dulu pernah berpasangan harmonis lah. Sekarang pisah. Ya. Pisah. Nah, sini sang laki-laki ya eker-ekeran lah, saling ya eker-ekeran, nggak saling dengan pendapat masing-masing ya. Saya nggak mau katakan di sini tukaran ya, saling kekeh dengan pendapat masing-masing. Nah, si adik perempuan ini, perempuan juga kan, ini melihat dari sisi Negara atau anaknya ya. Kasihan melihat persaingan orang tuanya. Ini hanya pure suka sama anak kecil, juga suka sama keponakannya ya. Nah, si ini laki-laki melihat dari adik perempuannya kok kelihatannya sayang sama anaknya, sayang sama Negara ya. Akhirnya sang laki-laki menawarkan pada adiknya ini, bagaimana kalau kamu jadi pasangan saya ya, semua demi negara ya, semua demi negara. Nah, si adik ini menerima tawaran sang laki-laki ya, tujuannya hanya demi negara, demi anak ya. Sudahlah, jadilah berpasangan si adik sama sang laki-laki. Pasti, saya pastikan ya, sang kakak ini pasti akan marah, sakit hati ya, dan pasti berpikiran yang aneh-aneh. Oh, ternyata selama ini ada hubungan ya kalian berdua dengan kakak iparmu ya. Ya, pokoknya intinya mungkin pemikiran-pemikiran jelek selalu terlontar pada adiknya ini dan mantan suami ya. Nah, dari situ, padahal sebelumnya ini tidak ada perselingkuhan, tidak ada apa-apa, hanya pure suka sama anak kecil, suka sama anak kecil yang namanya Gara ini ya. Ini, dan ini melihat dari sisi, oh kok anak ini suka anak kecil ya, suka sama Negara ya. Ya akhirnya menawarkan diri, mau nggak jadi pasangan saya, dan akhirnya mau. Nah, otomatis yang kakak ini pasti akan marah ya. Nah, setelah ini sudah ada kesepakatan untuk berpasangan, kebetulan orang yang menikahkan itu di kantor KUA itunya, di kantor KUA-nya itu pamannya ya. Nah, otomatis sang kakak ini pun tua mbah panas ya, pasti menuduh sang paman ini, paman bersekongkol ya, paman apa ya, menyetujui mereka berdua untuk menikah demi menyakiti saya ya, bla 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 bla. Pasti ada kata-kata seperti ini dari pihak dari pihak sang kakak ya. Nah, padahal sang paman tadi tidak tahu menau kalau ada ya ini perselisihan di antara orang tiga ini. Nah, karena sang paman cuma bekerja di kantor KUA dan ini akhirnya mendaftarkan
menikah di kantor KUA, pamannya pun bingung. Ya, saya pastikan pamannya pun bingung. Kok jadi begini ya? Kok jadi begini ya? Nah, dari situ ya. Ini menurut saya drama politik versi sinetron Indonesia versi saya ya. Kembali ke pemikiran Anda masing-masing ya. Betulnya politik itu dibikin simpel lah. Terkadang kalau saya melihat politik sekarang itu ya, nggak semua musuh itu harus selalu musuh ya. Mungkin kemungkinan musuh itu sudah berubah. Ya intinya kalau dari pihak sana ya, mungkin sudah umur, ada rasa penyesalan dosa-dosa masa lalu. Ya buat apalah toh, lagian apa, beliau ini sudah umur, mungkin kemungkinan sudah tobat. Ya yang penting apapun dilakukan untuk menjaga negara ya. Intinya gini lah, maupun lawannya bohir-bohir, ini rakyat kecil ya, kita sebetulnya itu masih simbiosis mutualisme. Kalau orang kecil nggak ada bohir, nggak ada perusahaan-perusahaan, orang kecil pun juga susah untuk mencari nafkah. Yang contoh yang bekerja di sebagai karyawan perkantoran ya. Dan si bohir-bohir ini kalau tidak ada orang kecil, terus si bohir-bohir ini memperkerjakan siapa? Bohir-bohir juga tentunya nggak akan mau. Oke lah, ayolah ya, semua demi negara. Kita harus berpikir dengan tenang ya, damai ya, tetap peace and love ya.